Halo, halo, Assalamualaikum. Balik lagi ya di persiapan gua untuk B1. Padahal masih pagi banget, tapi kok kayak lesu gitu ya, kayak butuh vitamin deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini nih, jadi kemarin kan gue udah kelar 3 tile ya. Nah, ini tile keempat. Gue targetin pagi ini tuh dalam 1 jam bisa nyelesain tile 5. Sampai tile 5. Tapi cuman kelar tel 4. Seharusnya sih untuk tel 4 ini waktu durasi ujiannya itu 15 menit dan gue pakai waktu itu selama 15 menit gitu kan. Tapi faktanya karena gue nyiapin eh, PowerPoint-nya terus juga eh, nggak sampai 1 jam sih. Jadi nyiapin PowerPoint-nya, terus pelajarinnya sedetail mungkin. Dan tadi juga setelah gue coba jawab, gue tuh pelajarin kenapa jawaban gue salah atau benar gitu. Tapi syukurnya tadi semua jawaban gue benar. Karena gue udah pelajarin detailnya duluan, makanya bisa benar. Tapi kalau misalnya gue nggak pelajarin detail, ada satu video di list ini tuh yang nunjukin kalau di tel ini gue juga banyak banget salahnya gitu. Nah, untuk tel 4 ini tuh sederhananya tuh kayak kita ngebaca eh, satu komentar, bukan satu sih lebih kayak banyak komentar yang ngebahas satu isu, yang mana nanti kita harus milih tuh. Misalnya nih ada 10 orang, let's say 7 orang deh, 7 orang komentarin tentang satu isu. Nah, di dalam 15 menit itu kita yang ujian harus bisa nentuin dia setuju atau enggak dengan sebuah isu itu gitu. Dia setuju atau enggak gitu sih. Apa? Contoh contoh komentarnya gini. Jadi ada 7 pendapat ya. Misalnya nih, gue jelasin yang bagian contoh dulu deh gitu ya. Yang bagian contoh sampai di kunci jawabannya kan udah muncul ya. Nah, jadi itu misalnya nih, di contoh ini si yang menulis komentarnya itu menyampaikan pendapatnya kan, gitu. Nah, kita harus baca si Niko ini umurnya usianya 52 tahun dan dia tinggalnya di Saarbrücken gitu. Man hat bis jetzt nicht wissenschaftlich gezeigt, dass sogenannte Gewaltspieler Gewaltspieler einen Einfluss auf das Verhalten von Jugendlichen haben. So ein Blödsinn ist doch logisch, dass so massive Bilder die Gedanken beeinflussen. Für mich ist klar, durch solche Spiele kann viel Unglück und Schaden entstehen, die müssen weg. Nah, dari yang si Niko tulis ini kan nunjukin bahwa dia itu setuju gitu. Bener kan? Gue bisa salah ngejelasin nanti. Nah, jadi dia nunjukin bahwa dia setuju dengan pelarangan itu gitu. Dengan eh, larangan game pembunuhan gitu. Gue mastiin dulu ya, biar gue nggak salah ngejelasin nanti. Iya, dia setuju. Intinya gitu. Nah, jadi kayak emang penuh tantangan banget sih ngejawab soal yang apa bahasanya juga luar biasa gitu kan. Bahasanya tuh kayak apa ya istilahnya? Ini jawabannya nih yang gue maksud barusan. eh karena udah level B1, jadi keahlian kita untuk analisa juga harus lebih tinggi gitu. Bahkan pas di awal, em, kalau nggak salah di awal banget nih, di awal banget gue ujian, ya kan udah coba percobaan pertama tuh, yang mana sih? Yang 3 ya. Gue coba buka-bukaan deh ya di sini nih, yang bagian 4.
Ya, gue bener, apa bagian tiga benar. Dan sebelumnya gue belum apa nggak ada di PPT ini tapi udah pernah coba dan akhirnya gue paham dan ini jawaban gue dan selesainya itu di jam 6 lewat 8 tadi barusan dan jawaban gue semuanya benar. Dari semua yang dibahas, gue udah tahu kata kuncinya di mana letak dia setuju atau enggak gitu. Untuk sebuah ya kan ini disuruh milih kan. Valency is the person for ein verboten. Nah, personnya itu untuk suatu larangan iya atau tidak, setuju atau tidak, kayak gitulah. So, seneng banget ya bisa. Walaupun sebenarnya target gue tuh dalam 1 jam gue bisa selesaiin semua, tapi it's okay. Di hari ini nanti gue bakalan nyari satu waktu, 1 jam lagi untuk tel 5. Jadi langsung aja nonton video berikutnya. Karena udah ada di list ini semuanya. Oke? Oke, makasih ya udah nonton sampai akhir. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Semoga semoga selalu ada manfaat dari setiap video yang gue upload. Vielen Dank und bleib gesund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.